Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi dengan Ibu untuk mata kuliah Bahasa Indonesia karena ini pertemuan pertama. Biar lebih akrab kita dalam proses belajar mengajar, kita ngobrol-ngobrol atau kenal-kenalan dulu sehingga dalam interaksinya nanti kita akan berjalan dengan baik. Sebelum masuk ke dalam materi untuk pertama ini, barangkali Ibu jelaskan dulu materi-materi yang harus kita bahas selama 1 semester ini. Nanti boleh bisa difotokopi atau di print atau apa aja, karena tanpa RPS proses belajar mengajar tidak berjalan dengan baik. Gunanya RPS itu adalah untuk mengarahkan kita selama belajar sehingga setiap pertemuan-pertemuan kita lebih jelas apa-apa yang harus kita bahas. Nah, untuk yang pertemuan pertama kita Ibu jelaskan dulu mengenai deskripsi materi sehingga saudara-saudara lebih memahami satu pertemuan ini kita harus menyelesaikan apa-apa saja. Deskripsi materi dari pertemuan 1 ini tujuannya itu membahas mengenai kedudukan bahasa Indonesia, sejarah bangsa Indonesia, fungsi dan kedudukan bangsa Indonesia. Kenapa materi ini di pertemuan pertama harus benar-benar kita pahami? Karena bahasa Indonesia ini salah satu mata kuliah MPK, mata kuliah pengembangan kepribadian, landasan sehingga saudara sebelum membahas materi-materi hukum yang lain, saudara punya fondasi yang kuat sehingga dalam berkomunikasi bisa berjalan dengan baik, terutama menggunakan bahasa Indonesia. Karena kita paham fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa negara itu adalah fungsi yang pertama adalah bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Jadi dengan saudara memahami kedudukan, sejarah dan fungsi bahasa Indonesia ini, saudara betul-betul menghargai walaupun cuma 2 SKS bahasa Indonesia tapi dia berperan penting dalam materi kuliah yang lain. Untuk capaian, jadi setelah selesai dari pertemuan pertama, saudara harus mampu memahami sejarah bahasa Indonesia. Kenapa harus mampu memahami sejarah? Karena tanpa sejarah kita biasanya kurang lebih bisa menghargai. Jadi proses terjadinya bahasa Indonesia itu dari awal sampai sekarang ini kalau kita tahu sejarahnya, kita sangat-sangat menghargai bahasa Indonesia. Sehingga kita tidak mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa asing yang fungsi dan kedudukannya itu ada pada tempatnya masing-masing. Terus kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia harus saudara betul-betul pahami. Selanjutnya pokok bahasan ya. Ada sejarah bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan, pokok bahasanya itu sama. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang sejarah bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini itu lahir dari bahasa Melayu. Artinya bahasa Indonesia itu asal muasalnya itu dari bahasa Melayu. Ada alasan-alasan yang bisa kita pakai kenapa bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa Indonesia. Lahirnya sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, ya, bahasa Melayu merupakan lingua franca atau bahasa pengantar, bahasa penghubung, ya, di dalam beberapa wilayah kepulauan Republik Indonesia. Ya, yang kedua, kira-kira udah paham belum ini nanti ya? Nanti kita diskusi, bisa kita ngobrol sehingga saudara benar-benar memahami sejarah ini. Di PPT Ibu hanya garis besarnya lagi. Nanti kalau mau dipelajari bisa dilihat di modul atau di buku ajar. Bahasa Melayu itu salah satu yang kedua, bahasa Melayu mempunyai sistem yang sederhana dan mudah dipelajari. Dibanding dengan bahasa-bahasa Jawa, bahasa Jawa itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Misalnya ada bahasa
Jawa halus, bahasa Jawa untuk rakyat jelata. Nah, itu mempersulit ya, menggunakan bahasa Jawa untuk dijadikan bahasa apa namanya? Kira-kira apa namanya maksud Ibu? Menjadi landasan untuk berdirinya bahasa Indonesia. Dan suku Jawa yang ketiga, suku Jawa, Sunda dengan sukarela menerima bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Artinya ya, di dalam proses kelahirannya bahasa Indonesia, setiap suku ya, bisa menerima. Kenapa bahasa Melayu itu dijadikan sebagai dasar dari bahasa Indonesia? Artinya atas kesadaran mereka sendiri menerima bahasa Melayu sebagai bahasa bahasa apa namanya maksud Ibu awal lahirnya bahasa Indonesia. Tujuannya semata-mata agar terjadinya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang alasan yang keempat ya, pada kenyataannya dapat dibuktikan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang dapat dipakai untuk merumuskan pendapat secara tepat dan mengutarakan perasaan secara jelas. Di antara 4 materi ini tentang lahirnya sejarah bahasa Indonesia, untuk saudara-saudara semua, kira-kira ada yang bisa diskusikan atau kita obrolkan, nanti kita bisa tanya jawab. Kira-kira sudah paham? Kalau memang sudah paham, kita lanjut materi selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Di sini bisa saudara lihat ya, kedudukan bahasa Indonesia itu yang pertama dicetuskan di Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Sebagai bahasa nasional ya, artinya sudah lama sekali bahasa ini dicetuskan. Jadi sekarang sudah 2021, kita mengikrarkan sebagai bahasa nasional itu pada tanggal 28 Oktober 1928 pada acara Sumpah Pemuda. Paham? Kalau sudah paham, nanti kita jelaskan lagi tentang apa fungsi bahasa Indonesia ini di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Artinya, ya, kita merasa bangga sebagai suatu negara bahwa kita punya bahasa nasional. Saudara pergi kemanapun, bisa pergi ke Malaysia, ke Amerika, ke Eropa, tapi saudara bangga, ini loh bahasa kami, itu bahasa Indonesia. Sebagaimana kita misalnya bangga punya sesuatu, artinya kalau kita bangga kan selalu kita pakai, selalu kita gunakan, dan selalu kita jaga. Karena kenapa? Karena ini membuat kita menjadi kebanggaan. Yang kedua, fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional itu lambang identitas nasional. Contoh begini, saudara sebagai mahasiswa Sumpah Pemuda, artinya saudara punya kartu mahasiswa. Dan itulah sebagai identitas. Saudara masuk ke sini ya belajar, itu tidak ada keraguan sedikit pun karena identitasnya jelas. Coba bayangkan saudara masuk ke kelas tidak punya kartu mahasiswa, pasti minimal ya saudara ada ragu, takut, gelisah. Nah, begitu juga dengan bahasa nasional. Kalau kita punya identitas, artinya orang tahu, oh ini orang Indonesia, ini bahasanya. Karena identitas ini pencermin diri kita. Nah, yang ketiga, kita lanjut, alat pemersatu suku bangsa yang berlatar belakang sosial budaya yang berbeda. Contoh begini, saudara suatu saat misalnya menikah dengan orang suku Papua, saudara orang Palembang, jangan takut
Karena kita punya bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia itu, dimanapun kita berada, berarti kita satu negara kesatuan, yaitu Indonesia. Suku Jawa, suku Batak, suku Padang itu kalau sudah menggunakan bahasa Indonesia berarti kita adalah satu. Dan yang keempat itu alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Ya, kita misalnya saja kita ilustrasikan dalam kelas ini. Banyak suku, ada dari Muara Enim, ada dari Komering, ada dari suku macam-macam, ada dari Jawa, ada dari Sunda. Kira-kira yang satu ngobrol bahasa Muara Enim, yang satu suku Palembang. Kira-kira bisa tidak berjalin komunikasi dengan baik? Nah, untuk kita punya bahasa nasional. Jadi dengan bahasa nasional ini, ya, budaya Palembang bisa diterima di budaya Jawa bisa diterima di Sulawesi dan semuanya. Nah, ini 4 fungsi bahasa nasional di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Untuk materi ini ada pertanyaan atau ada masalah yang bisa kita diskusikan, kita nanti diskusikan. Jadi untuk pertemuan pertama ini ya, barangkali Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah nanti kita ketemu minggu depan. Terima kasih untuk partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.